sebelah kiri itu adalah Kagoshima beef, yang sebelah tengah itu adalah Saga beef, dan yang sebelah kanan itu adalah Akaushi beef-nya Kumamoto. Ya, tiga-tiganya alhamdulillah sudah masuk ke perut saya dan sudah jadi entah jadi lemak, entah jadi apa. Ya, kita langsung ke slide selanjutnya. Saya akan membahas tentang Wagyu. Nah, Wagyu ini di Kyushu itu sebenarnya cukup banyak ya, termasuk di Nagasaki itu juga ada Wagyu. Nah, yang cukup terkenal dan menjadi signature-nya itu adalah yang pertama adalah Saga beef, Kumamoto beef, Miyazaki beef, dan Kagoshima beef. Termasuk si Nagasaki beef juga ada. Kecuali Kumamoto beef itu semuanya adalah black, Japanese black atau Kuroge Wagyu. Ya, Kuro itu hitam, G itu rambutnya. Jadi warnanya sapnya hitam, Kuroge Wagyu. Hitam celem. Betul, berarti betul. Kayak Black Angus gitu kalau istilahnya gitu ya. Iya, betul. Tapi ini versi Wagyunya. Dan itu persebarannya dari ujung utara Hokkaido sampai ke selatan ya di Kyushu. Dan ini kalau semuanya ada, Black Wagyu itu hampir merata dan populasinya itu 90% dari total Wagyu yang ada di Jepang. Nah, ini termasuk brand-brand terkenal. Di sini ada gambar, ada Tajima. Tajima termasuk itu Kobe beef ya. Kobe beef di situ. Kobe beef, terus ada di sini ada Omi beef sama ada Matsusaka. Sebenarnya dia satu breed ya, satu galur dari Tajima beef, cuman dia brandnya beda, Omi beef dan Matsusaka. Dan 3 Japanese brand Wagyu yang terkenal itu adalah Kobe beef, Omi beef dari Shiga, dan juga Matsusaka beef dari Mie Prefecture. Tapi meskipun yang paling top 3 itu 3, tapi ini kualitas Wagyu itu ditentukan oleh marblingnya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Dan ini dari ujung utara sampai ujung selatan, kualitas Wagyunya itu sangat bagus ya. Mungkin teman-teman yang pernah ke Shirakawa-go itu pernah nyoba Hidagyu, itu Wagyu juga. Ini ada Hida, ya Hida beef ya. Tapi tergantung kalau teman-teman makanya pas nggak enak, itu berarti pas kualitasnya kan ada rate-nya, ada A5, A4 gitu. Mungkin yang teman-teman makan bukan yang grade A5. Selama dia grade-nya tinggi, A5 itu kualitasnya bagus sekali. Ya, Kobe sama jadi Wagyu itu Japanese beef ya. Wagyu itu Japanese beef. Dia ada 4, ada Japanese black atau Kuroge Wagyu. Terus kemudian ada next slide ini adalah Japanese brown. Sebenarnya brown itu coklat ya, tapi bahasa Jepangnya Akaushi, Akage Wagyu. Itu merah ya, merah. Ya, di sini di Kumamoto persebarannya termasuk di Hakodate di Hokkaido itu juga Akaushi, Akita, Miyazaki, dan Shizuoka. Terus kemudian ada breed ketiga namanya Nihon Tankaku. Itu artinya yang tanduknya pendek. Itu hanya ada di Kita Tohoku, di Akita, di daerah-daerah bawahnya Hokkaido itu Tohoku, di Iwate itu persebarannya di situ. Sama yang paling sedikit populasinya itu adalah Mukaku yang nggak ada tanduknya, itu dia populasinya hanya di Yamaguchi ya. Yamaguchi itu di atasnya Kitakyushu. Fukuoka, jadi Pulau Honshu paling selatan. Kobe Japanese black ya. Dia Tajima itu. Nah, itu ada tulisannya tuh. Di bawahnya Shimane ada Mishima, ada Yamaguchi. Nah, Mishima itu island ya, dia masuk ke Yamaguchi Prefecture juga. Di situ ada lokal Wagyu yang hanya hidup di situ. Ya, di daerah Oita itu ada namanya Jikoku Meguri ya. Di sini ada Kanawa, ini ada tulisannya Kanawa Hell Steam Studio. Ya, itu. Ini gambarnya yang ada mbak-mbak 2 cewek ini loh. Mbak-mbak 2 cewek. Oke, yang di bawah. Iya, betul, yang di bawah. Itu dia sedang bikin Jikoku Mushi. Mushi itu sama dengan cawan mushi, yes, artinya steam. Steam telur. Ya, steam, betul. Jadi ini yang di steam itu apa? Ada sayuran, ada seafood dan sebagainya. Pakai onsen. Jadi selain makanannya fresh dan enak, nanti sobat kota yang bisa mengunjungi sana bisa merasakan experience. Iya betul, mencoba langsung ini men-steam atau menguapi menu yang ada di situ. Itu setnya cukup murah ya, antara 2.000 sampai 3.000 yen. Nah, selain dengan Wagyunya, Hakata itu juga salah satu yang terkenal dengan ramen. Kalau teman-teman pernah dengar Ichiran, itu adalah salah satu tonkotsu ramen. Tong itu babi, kotsu itu tulang. Jadi dia kenapa disebut tonkotsu? Karena kuahnya pakai tulang babi. Jadi kalau di Totori Prefecture itu ada namanya Gyukotsu. Gyu itu sapi.
Jadi kalau gyukotsu itu pakai tulang sapi. Nah, kalau yang ramen di Hakata, ini ciri khasnya dia pakai tulang babi. Ya, jadi ini enggak Muslim friendly ya. Jadi untuk Ichiran itu hanya yang non pork itu hanya ada di Shinsaibashi sama ada di Nishi Shinjuku. Jadi kalau teman-teman makan Hakata ramen itu mayoritas itu dia tonkotsu ramen atau base-nya dia tulang babi. Jadi itu not Muslim friendly. Seperti itu. Kita next. Dan ini ya ramen stadium ini tadi Jonesan juga menjelaskan tentang Canal City. Ramen Stadium ini ada di Canal City di lantai 5. Itu ada salah satu ramen rekomendasi juga. Teman-teman tamu-tamu saya kalau makan juga di sana enak, ada Nagahama number 1, nanti ada di slide-nya akan lebih lanjut dijelaskan. Fukuoka ini kuliner khasnya itu adalah karashi mentaiko. Karashi itu pedes ya, mentaiko itu adalah telur ikan kod. Pernah dengar ya ikan kod kayak minyak hati ikan kod kalau di iklan-iklan. Betul. Pernah dengar kan? Nah itu. Nah ini bentuknya kayak silinder, kayak lontong, kayak sosis. Nah, itu dia adalah telur ikan. Dia telur ikan. Ya, telur ikan. Dia ada selaputnya, terus kemudian dari selaputnya itu kalau yang intek seperti ini dia biasa dibungkus pakai kombu. Kombu itu apa ya? Alga coklat ya. Nah, ini karashi mentaiko, ini adalah mentaiko dan dia tuh sangat apa ya? Cocok banget dinikmati dengan nasi Jepang yang pulen. Nasi Jepang kan dia glutinous ya, dia pulen gitu kan. Iya, iya. Ya, pulen kan beda dengan bikin nasi goreng. Saya pernah experience bikin nasi goreng dengan beras Jepang. Jadinya bubur asin. Karena nasinya lengket semua. Glutinous. Jadi beda. Jadi beda dengan nasi Indonesia. Ini cocok banget dimakan dengan mentaiko. Makanya kalau teman-teman ke 7-Eleven, ke Family Mart, salah satu varian dari onigiri itu adalah isinya mentaiko ini. Baru pengen bilang kalau di Sevel banyak nih. Sebenarnya kalau mentaiko dulu dari sejarahnya dia memang itu ya pertama kali dinikmati di Busan Korea sana. Cuman karena Fukuoka dekat dengan Busan dan bukan diimpor sih, jadi membawa culture dari sana. Dan hebatnya Jepang itu kalau sekali membawa culture itu nggak tanggung-tanggung, langsung diimprove. Contohnya tidak hanya karashi mentaiko ini, contohnya adalah Korean barbecue, yakiniku. Yakiniku kan juga dari Korea tuh. Nah ini adalah ganso Hakata Mintaiju. Jadi selain dimakan dengan nasi, dia ada sukemen di bagian atas. Dia bukan ramen ya. Sukemen tuh dipping ramen. Dia mennya dipisah dengan supnya, terus di dipping. Baru diseruput, diselurup ya kalau orang Jepang. Dan bedanya dengan sukemen dari daerah non Fukuoka itu dia kuahnya nggak pakai mentaiko. Nah kalau di sini dia kuahnya tambah creamy, tambah umami, itu kuncinya. Tambah umami lezat banget ya. Dia ada mentaikonya. Tentang Hakata Ramen ya, Hakata Ramen tadi aku jelasin tentang tonkotsu ya, tentang base-nya dari tulang babi. Dan ini mie-nya cukup tipis ya, mie-nya cukup tipis dan ini Hakata Ikosha, terus ada Nagahama number 1 juga salah satunya. Yang cukup terkenal adalah Ichiran Ramen. Dan yang cukup menarik, di Fukuoka ini, Ichiran Ramennya itu ada 10 lantai itu gedung Ichiran semua. Ya 10 lantai khusus Ichiran. Ini ya, Nagahama number 1, ini ada di Canal City juga, di Ramen Stadium Canal City, lantai 5. Kalau teman-teman, bagi yang mungkin bisa mengkonsumsi pork, ini salah satu rekomendasinya. Nah ini Motsunabe ya, yang punya kolesterol, asam urat. Ini Motsunabe ini enak banget. Enak banget. Saya kalau ke Fukuoka, selalu beli ini ya. Ini dari beef atau pork oval. Cuman nanti kalau teman-teman mau makan harus dikonfirmasi dulu. Ini dari pork atau dari beef ovalnya. Dia isinya jeruan ya. Dia bentuknya kayak nabe. Nabe itu kayak hotpot ya, hotpot. Dia supnya tuh base-nya itu soy sauce atau miso sauce. Jadi ada 2 jenis. Nah itu terus isinya mayoritas ingredients-nya itu ada oval atau jeruan, sapi atau babi, tapi mayoritas sapi sih. Terus kemudian ada juga nira itu garlic leaf ya. Ada nira, terus kemudian ada irisan cabe, dan kemudian kalau dimakan hampir habis, itu nanti mie-nya bisa dimasukkan. Kita bisa request namanya campur noodle, itu dimakanya terakhir untuk ngabisin supnya. Nah, Oita ini tadi, di awal saya jelaskan di Kyushu itu ada 3 major ayam lokal ya, ada di Oita, ada di namanya Oita Jidori, terus ada di Kagoshima namanya Satsuma Jidori, sama ada di Miyazaki namanya Jitoko. Itu 3-tiganya juicy dan enak, betul. Ayam kampung lah ya, ayam kampung versi mereka. Ini masyarakat di Oita ini mengkonsumsi ayam itu
jauh di atas rata-rata konsumsi ayam masyarakat Jepang pada umumnya. Mereka doyan banget ayam. Makanan khasnya itu tidak tanggung-tanggung, selain toriten, ada juga chicken karage. Nah, toriten ini dari katanya itu tori tempura, artinya chicken tempura, itu digoreng terus dibikin pakai bumbu ya. Ada garlic powder sama sake biasanya sebelum diproses. Terus dia dicocolnya itu dia pakai kabosu. Kabosu itu citrus. Jadi sausnya tuh agak gurih-gurih gitu. Nakatsu itu nama daerah ya di Oita. Nakatsu itu satu daerah, di situ kayak ada avenue tempat jual karage, ada sekitar 50 sampai 60 store. Itu masing-masing restoran tuh punya resepnya tersendiri-sendiri. Saya biasanya ke Moriyama restoran sih di situ. Cuman kalau nggak bisa ke Oita, ke Kyushu, ini di Ginza ini jualan. Ini namanya Nakatsu Karage K. Itu di Ginza ada, itu 4 tahun berturut-turut menang festival kontes karage. Jadi next time teman-teman kalau ke Ginza bisa itu. Nah, terus ini adalah Seki Saba dan Seki Aji. Saba itu makarel ya, atau Pacific makarel. Kalau Aji itu horse makarel, ikan makarel. Seki itu reverse ke Saganoseki ya. Saganoseki itu nama daerah, dia lokasinya ada di bagian Oita yang berdekatan dengan Ehime. Ya. Makanya Ehime itu bagian dari Shikoku. Kalau teman-teman lihat peta, Ehime itu cukup berdekatan dengan ada bagian panjangnya itu cukup dekat dengan Saganoseki. Makanya iklim dari Oita sama Ehime itu cukup sama ya dari klimatnya. Makanya banyak di Ehime banyak citrus juga, di Oita juga banyak citrus juga. Ya kalau untuk tadi horse makarel dan yang makarel itu dia fresh ya, biasa disajikan dalam bentuk sashimi. Karena apa? Karena si makarel ini dia gampang sekali spoil, dia gampang rusak. Jadi kalau diekspor keluar dari tempat ini itu biasanya diolah dalam bentuk misal saba miso atau makan-makan olahan yang matang. Tapi kalau mau dijadikan sashimi harus chefnya khusus, dan itu sangat cocok dikonsumsi di Saganoseki kayak gitu. Nah, kita masuk ke saga beef. Ini salah satu makanan favorit saya ya. Ini ya, meskipun saga beef dia tidak masuk ke dalam top 3. Yang tadi top 3 kan ada Kobe beef yang paling famous, terus kemudian ada Omi beef, terus kemudian ada juga Matsusaka beef di Mie Prefecture. Cuman ini tuh enaknya tuh nggak kalah pokoknya. Kenapa? Karena untuk di brand sebagai saga beef, betul. Untuk di brand sebagai saga beef itu dia harus memenuhi kriteria yang sangat ketat. Ya, yaitu adalah high quality A5. Apa itu high quality A5? Itu yang ini, ada Shimofuri, ada marblingnya. Kelihatan ya marblingnya? Marblingnya udah serat putih-putihnya itu lah. Lumer dan dia melted di lidah, juicy banget kan dia. Dia kan lumer banget tuh. Itu adalah marblingnya itu. Nah ini kenapa dia bikin standar ini adalah untuk mengkualifikasi brand-brand yang bisa dijual sebagai wagyu berkualitas prime. Ya. Jadi kalau teman-teman pernah dengar A5, apa sih itu A5? A itu dari segi jumlah kuantitas daging yang bisa digunakan. Jadi kalau dia lebih dari 90% bisa digunakan, dia grade-nya A. Kalau 80-90% grade-nya B. Kalau di misal 60-80 sampai 80 dia grade-nya C. Turun-turunnya gitu. Makanya kalau dia grade-nya A, itu berarti sapi tersebut 90% bagian tubuhnya itu bisa dikonsumsi, bisa digunakan. Termasuk salah satunya ada banyak dipijit tuh ya. Betul. Termasuk salah satu si si jeruan tadi, si Motsunabe kan ada yang restoran yang menjual Motsunabe-nya dari wagyu, nggak tanggung-tanggung tuh dia kata. Itu ada skala 1 sampai 12. Skala 1 sampai 12. Nah ini untuk bisa disebut sebagai Saba beef, dia itu BMS-nya atau beef marbling standarnya itu harus 7 sampai 12. 7 itu masuk ke 4. Jadi A4 tuh kalau dia 6, dia A4 tapi dia nggak bisa di-brand sebagai saga beef. Harus 7 ke atas sampai 12. Jadi kalau A5 itu sudah jelas marblingnya itu banyak antara 8 sampai 12. Kayak gitu. Dan ini agak tricky ya, ada saga wagyu beef. Dibedakan dengan saga beef. Jadi meskipun dia saga wagyu beef, itu dia kualitasnya di bawah saga beef. Jadi teman-teman kalau makan wagyu waktu misal di Hida atau di mana, lah ini katanya wagyu kok agak gimana, itu memang beneran wagyu, bukan ditipu atau gimana, cuman memang yang kualitasnya bukan yang BMS-nya tinggi. Seperti itu. Ini sisi yang keras, dia mirip dengan nasi kebab ya, nasi kebab.
nasi kebab. Dia dagingnya tuh ada dua. Yang pertama bukan dua sih, ada banyak. Ada daging sapi, ada chicken, dan bisa ada pakai wild boar. Itu apa ya? Celeng kalau bahasa Indonesia. Celeng, daging celeng. Ya. Celeng tuh bahasa Jepangnya inoshishi. Jadi kalau teman-teman lihat di merah, ini ada namanya Gaba Inoshishi Shiokusa. Itu berarti dia Sicilian rice-nya itu dia dari celeng loh, karena inoshishi. Kalau selebihnya mayoritas dia pakai daging sapi karena dia nasi kebab ya. Karena namanya Tanaka-san dulu yang bikin, itu dia terinspirasi dari warna dari Sicilian rice-nya ini. Warna Sicilian rice-nya ini merah tomat, putih nasi, sama hijau-hijau kayak bendera Itali. Bendera Itali. Betul. Tadi di video awal pembukaan ada Yobuko Fish Market. Kalau teman-teman pernah dengar Hakodate Morning Market, ya, terus kemudian ada juga. Nah, ini mirip ya, namanya Yobuko Fish Market. Dan dia salah satu kuliner yang khas itu adalah Yobuko Squid. Yaitu cumi-cumi, dan dia dijuluki sebagai King Squid. Kenapa? Karena teman-teman kalau pernah makan sashimi squid atau cumi-cumi, dia kan agak kenyal tuh. Yeah. Tapi kalau dia enggak, dia kenyal-kenyal crunchy, keras-keras gitu. Yang dilihat cuma bagian-bagian tubuhnya. Jadi kaki, tentakelnya itu dia digoreng, dijadikan karage atau dibikin dumpling. Ba itu kanjinya kuda, sashi itu dari sashimi. Jadi sashimi, daging kuda. Daging kuda. Tapi setelah masuk mulut, ya ampun, itu menurut saya lebih enak daripada sashimi ikan. Kalau teman-teman pernah coba di luar Kumamoto, mungkin enak sashimi ikan. Tapi kalau teman-teman coba di Kumamoto itu keras-keras, enak banget beneran. Recommended banget ya. Ini tuh sejarahnya cukup unik ya. Tadi kan si Jenisan juga bilang ya, kalau itu dulu namanya Lord Kiyomasa, itu penguasa Kumamoto zaman dulu. Korean Invasion kan itu, Jepang menginvasi Korea kan pada sekitar 1592 sampai 1598 ya. Nah, ketika itu dia battle. Tidak hanya dari Kumamoto, makanya di Miyazaki tadi ada Toy Cape itu kudanya tuh juga salah satu yang dibiarkan liar karena perang juga. Nah, karena kekurangan pangan waktu itu, makanya si Lord Kiyomasa mau nggak mau makan daging kudanya. Tapi kok lo enak, lanjut sampai sekarang. Enak. Terus kemudian nextnya ini adalah karasi rengkong. Rengkong itu karasi tadi sama ya, kayak karasi mentaiko. Itu dia pedas, dia ada bumbu pedasnya juga. Tapi rengkong itu dia akar lotus. Akar lotus kan kayak ombi. Kalau diiris dia ada rongga-rongganya itu. Ya, bola-bola bijinya. Ya, betul. Dan rongga-rongganya itu tuh diisi sama mustard dan miso. Pasta miso. Terus kemudian lapisan luarnya itu digoreng dengan tepung dan telur. Jadilah seperti ini. Ini biasanya dinikmati di izakaya restoran gitu ya. Dia nggak ada restoran yang jual khusus karasi rengkong untuk restoran itu bukan, tapi lebih ke izakaya restoran itu ada menu karasi rengkong. Cuman kalau ada yang jual khusus karasi rengkong itu kayak jual kayak stall khusus jual kayak mochi dan lain sebagainya. Gorengan lah pinggir jalan lah gitu. Betul. Kayak gitu. Next aja ya, karasi rengkong ini bisa dimakan dengan bento box juga. Nah tadi kalau aku cerita tentang saga beef yang dia Black Wagyu, kita pindah ke Kumamoto, ini dia brown, Japanese brown atau Akaushi Wagyu ya. Dia salah satu brand yang cukup terkenal juga karena kalau kita ngomongin Akaushi itu langsung image-nya Kumamoto. Meskipun di tempat lain tadi kan Akaushi persebarannya macam-macam tuh. Shizuoka ada, Hakodate juga ada. Cuman image dari Akaushi itu Kumamoto memang yang paling terkenal. Dan ini salah satu Japanese Wagyu, dan ini juga ada marblingnya juga, dan biasanya diolahnya tuh biasa dalam bentuk yukatsu. Yukatsu tuh sate yang dibakar itu. Terus kemudian kalau ini disajikan dalam bentuk semacam gyudon ya. Gyudon dengan telur yang setengah matang itu. Yeah. Dan dia enak banget, lezat, umaminya kerasa. Ini restoran yang cukup terkenal, ada chain-nya juga. Akaushi Dining Yoka-Yoka itu di dekat sekitaran Kumamoto Station itu banyak yang jual. Entrance-nya Nagasaki Atomic Bomb Museum itu dibentuk kayak spiral gitu. Jadi tahun 2020, kalau kesana terakhir 2019 ya, 2019, entrance-nya turun spiral. Kayak mesin waktu, nanti sampai ke pintunya itu tahun 1945. Jadi kita seolah-olah diajak yaitu sampai 1945. Terus langsung dibuka di depan pintunya itu langsung ada jam menunjukkan 11.02. Itu adalah jam ketika bom si Fatman ya namanya. Ya, dijatuhkan dari langit Nagasaki keluar. Terus akhirnya dia langsung jamnya mati, meleleh ya, dan didisplay di paling
depan. Ya. Terus kemudian tadi untuk penjelasannya tentang Nagasaki Atom sudah dijelaskan. Kita dijelaskan tentang Nagasaki Campur aja. Nagasaki Campur itu salah satu kuliner khas. Dia sebenarnya kayak seafood ramen, cuman dia seafood noodle ya, bukan seafood noodle, dan dia dibuat dari seafood sama babi ya. Ini ada babinya. Jadi dia pakai minyak babi, pakai supnya dari babi juga, sama pakai daging babi. Ini full of babi ya. Pecinta babi ini harus makan ini. Jadi supnya itu dibuat dari chicken sama babi, dibikin kayak kaldu gitu. Dan ini cara bikinnya beda dengan ramen. Kalau ramen kan enggak tuh, bumbunya campur dalam mangkuk, terus kemudian kasih kuah, mie-nya direbus, terus kemudian dituangkan ke mangkoknya kan kalau bikin ramen. Kalau teman-teman pernah lihat. Kalau ini enggak, bikinnya kayak bikin bakmi Jawa gitu. Jadi tumis, babinya, seafoodnya, sayurannya campur semua. Kuah kaldu babinya masukkan, baru mie-nya terakhir dimasukkan, direbus ya, mie rebus sih. Dan ini enak banget. Ini sebenarnya ini ya efek dari Chinese food ya, karena dulu Nagasaki kan erat kaitannya secara kultural dengan Belanda sama China, karena banyak student juga, banyak mahasiswa dari China, dan ini dulu dialokasikan khusus untuk mahasiswa China yang belajar di sana, karena ini menu ini cukup mudah dan murah dan enak. Sara itu bahasa Jepang artinya piring, udon ya udon, tahu kan udon. Nah ini bedanya sesuai dengan namanya itu Sara udon tuh, udonnya tuh dibikin piring ya. Teman-teman lihat ya sobat kota, di bawah itu ada apa namanya mie piring ya, mie goreng piring, itu digoreng terus jadi ifumi piring. Berarti kayak ifumi ya, bener kayak ifumi. Betul. Terus atasnya itu sebenarnya mirip dengan bumbu campon tadi, cuman dia nggak pakai kuah. Makanya dia biasanya restoran yang menjual campur itu biasanya menjual sara udon juga. Nah ini goto udon ya. Goto udon ini udon, salah satu udon yang stretch udon yang paling terkenal, top 3 ya. Jadi di top 3 udon yang terkenal tuh di Kagawa ya, Kagawa udon ya. Terus kemudian ada Misusawa udon di Gunma, ada juga udon di Akita ya. Terus ini juga cukup terkenal, ini salah satu yang paling recommended adalah goto udon. Goto itu nama island di Nagasaki. Dia bikinnya tuh hanya pakai produk-produk lokal. Jadi tepungnya dari sana, terus kemudian sehat betul. Kalau pakai camellia oil ya. Bunga camellia ini juga tumbuh di Goto Island. Jadi memang benar-benar pakai bahan lokal. Plus spring waternya juga diambil dari Goto Island. Dari Goto Island. Garamnya juga dia harvestnya juga itu dari sekeliling Goto Island. Kita selanjutnya ke Miyazaki ke Chicken Nambang. Ini salah satu kuliner yang saya rekomendasikan kalau ke Miyazaki. Ini cukup unik ya karena dia pakai saus tartar sama pasta pomodoro. Ini dia pakai salah satu lokal chicken namanya Chitoko dari Miyazaki, dan dia juicy dan empuk. Dan saus tartarnya ini restoran Ogura Honten itu dia saus tartarnya spesial. Dia pakai resep turun-temurun sejak lama ya. Cuman yang menarik Miyazaki beef ini, dia sudah 3 kali menang kompetisi atau Olimpiade Wagyu 3 tahun berturut-turut ya. Jadi sudah tidak diragukan ya. Tidak diragukan kualitas dan enaknya. Chidori no Sumibiyaki. Chidori itu ayam lokalnya si Miyazaki. Sumibiyaki itu adalah arang atau karkol ya, dia dari bambu sih sebenarnya. Ini sebenarnya mirip kayak ayam bakar biasa, dibakar pakai arang, cuman dia cukup terkenal di Jepang karena dia mengeluarkan aroma yang khas ya. Aroma yang khas kalau dibakar pakai arang kan beda. Kalau teman-teman beli yakiniku atau yakitori itu bakarnya biasanya enggak di arang, dan dia dicocolnya pakai saus yuzu, salah satu jenis citrus juga. Karena kembali lagi Kyushu sangat kaya dengan citrusnya. Ada sekitar 40 jenis citrus yang ada di Kyushu. Satsuma Chidori ini persilangan antara Rhode Island Red itu galur dari Amerika sama Satsuma Dori itu dari Kagoshima yang zaman dulu. Setelah disilangkan menghasilkan kualitas unggul atau kultivar unggul Satsuma Chidori. Ya, dengan perawatan dan pemeliharaan khusus baru bisa disebut sebagai Satsuma Chidori. Dan ini enak banget ya, dia salah satu kuliner khasnya di Kagoshima, spesialitinya adalah tori sashi. Dia kayak bahasa kuda, sashimi. Sashimi kuda, betul. Kalau tori sashi, tori itu ayam. Sashi juga sashimi. Jadi sashimi ayam sekarang. Betul banget, sashimi ayam. Tapi dia ada yang full raw ya atau mentah, ada yang dia dibikin kayak tataki di dibakar ya. Terus permukaannya, terus kemudian agak crispy bagian kulitnya, tapi tengahnya semi mentah
di sini ada irisan daun bawang, terus ada juga wijen. Dan ini biasanya dimakan dengan saus yang saus wijen, itu enak banget beneran. Nah ini selanjutnya adalah kuro buta pork. Kuro itu hitam ya, kayak kuro kawa tadi. Ini kuro buta pork. Buta itu babi atau pork ya. Kuro buta ini adalah salah satu kuliner khas. Ini kayak versi prime-nya pork ya, versi kayak wagyunya babi. Wagyunya pork wagyunya gitu. Babi ya, betul. Ini kualitas tinggi. Kalau saya nyebutnya sih ini sebenarnya babi bangsawan ya. Waduh. Kenapa babi bangsawan? Karena kalau babi pada umumnya diternakkan itu makanya biasa aja ya. Kalau ini dia dikasih makan sweet potato, bro. Beberapa restoran ya yang menjual itu, contohnya adalah Juan Saguchuo. Itu lokasinya di City Center. Terus ada juga Kurokatsu Temongkan. Temongkan itu semacam kayak shinsai basinya di Kagoshima. Dan Kurokatsu itu dari tonkatsu. Jadi tidak hanya disajikan sebagai sabu-sabu, si kurobuta ini bisa disajikan dalam bentuk tonkatsu juga. Itu enak juga. Di Temongkan itu banyak yang jual, dan salah satu rekomendasinya adalah Kurokatsu Temongkan. Itu enak banget. Plus kalau mau ada sabu-sabu dan ada tonkatsunya, bisa ke Ropakute ya. Dia bikin perjanjian khusus sama restoran di kaki gunung Kirishima, salah satu volcano di Kagoshima yang menternak kurobuta. Jadi dia langsung fresh kurobuta yang diproses langsung dikirim ke restoran itu. Ini Satsuma Age ya. Satsuma Age itu lebih mirip ke ini otak-otak ya, otak-otak goreng. Otak-otak goreng. Dia fish cake sebenarnya. Fish cake tuh kalau di sini kamabubu. Nah ini Satsuma Age bedanya dia fish cake-nya digoreng ya, surimnya digoreng, dan bahan dasarnya itu biasanya ikan ya. Biasanya ikan, tapi di Kagoshima ada yang cumi, ada udang dan seafood lainnya. Dan salah satu restoran yang direkomendasikan adalah Agetataya Temongkan. Di Temongkan juga itu, karena Temongkan tuh kayak shinsai basi di Osaka itu. Jadi kayak pusat belanja dan juga kuliner banyak.